Halo guys, welcome back to Kodarmi, Gombel Digital Army. Nah, saat ini kita kedatangan guest yang sangat amazing. Siapa dia? Yang pertama, handsome pastinya. Kemudian famous dan sukses. Nah, ini dia saya kenalkan talent kita saat ini, Kak Aris. Yeay. Bentar. Yang dimaksud tadi saya? Iya dong. Agak-agak nggak pas sebenarnya ya. Oke, Aris, welcome to Nasmoko Gombel. Terima kasih. Ada di podcastnya Nasmoko Gombel nih, Iya. Kak Aris. Ini gila sekarang semua orang, semua kantor bikin podcast dan Gombel nggak mau ketinggalan Oh, ya iya dong, Nasmoko Gombel. pastinya. Gila. Ya Oh, ini iya. kalau karyawannya gini-gini ya udah suruh bikin podcast aja bener. Aku tersanjung. Karena kita ada prokes nih guys, kita boleh yang lepas masker Iya. ya mungkin ya. Iya. Sudah vaksin kan Kak Aris ya? Sudah 2 kali vaksin Oh. dan 2 hari lalu ngejob juga harus sebelumnya antigen, jadi Oh, gitu. insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Oke, how's feel today? Great ya, Great. karena Luar biasa. feel bawa mobil baru tuh pasti gritnya grit banget. Pasti belinya di Gombel kan? Di Gombel. Oh, bener. iya, amazing banget ya. Oke, kesibukannya Kak Aris ngapain nih sehari-hari? Ya, saya mungkin kenalan sekalian Oh, ini boleh ke dong, kenalan dulu. viewersnya yang nonton podcast saya kemana? Kesini bisa, Oke. ke situ juga bisa. Yang nonton nantinya kalau udah launching. Jadi saya Aris Ardian namanya. Saya penyiar di RRI Semarang, terus news anchor, presenter berita di TVRI Jawa Tengah, profesional MC, dan content creator sekarang. Oh my god, multi talent banget ya. Sebelumnya guys, saya tuh liatnya dari foto ya, ternyata aslinya lebih ganteng. Bangun tidur ada. Ini bohong banget nih. Baru jadi ganteng apalagi udah dandan ya, nggak bisa bayangin ya. Hobinya apa nih Kak Aris? Saya apa ya? Mungkin karena dengan beberapa pekerjaan tadi yang harus dilakukan setiap harinya agak-agak susah kalau ditanya hobi, nggak sempet untuk iya hobi. juga sih ya, Paling selalu nyempetin pagi. olahraga sih, karena kita lagi pandemi belum selesai, ya salah satu usaha untuk tetap sehat ya sebisa mungkin nyempetin nge-gym, paling itu sih. Gitu. Cool. Selain di rumah nonton film maraton, ya kan? Wow. Pas ada kuota. Kalau nggak ada kuota nggak bisa nonton film. Sama. Oh ya, sebelumnya tadi kan diserahin banyak banget ya, multi talent banget nih Kak Aris. Saya pengen tahu dong dari mulai kapan nih Kak Aris tuh merintis karir sampai hingga saat ini kan se-famous ini ya. Jangan ngomong famous. Nggak apa-apa dong, famous banget nih. Jadi mulai dari tahun berapa, mungkin perjalanannya, saya pengen tahu banget Yeah. nih. Saya start berarti MC dulu. MC dulu ya. Waktu itu kuliah di UNES, sempat kuliah di UNES. Oh, Kebetulan ikut organisasi HIMA tingkat jurusan, tingkat fakultas. oh, Departemen saya itu adalah departemen bakat dan minat. wah enak banget tuh. Jadi kayak kita bikin acara, saya nge-MC sendiri karena nggak ada budget anak kuliah. Mulai nge-MC di situ, terus ada teman-teman radio kampus UNES waktu itu ngeliat, diajakin gabung jadi penyiar radio kampus awalnya. Oh, awalnya gitu ya. MC jadi penyiar radio kampus, terus mulai nggak cuma nge-MC di kampus tuh, udah nge-MC ke Semarang, ke kota, kan kita anak gunung nih dulu ceritanya, udah mulai ke kota, terus udah daftar RRI waktu itu. Saya sudah 12 tahun ke 15 tahun mungkin di RRI, siaran radio. Di tengah-tengah itu ada bos TVRI waktu itu, kepala TVRI ngelihat pas saya nge-MC di acara RRI, ditawarin mau nggak presenter di tempat saya. Aku bilang tuh kalau cuma acara HII tidak tertarik karena udah pernah, udah di beberapa radio, beberapa TV lokal. Oke. Tapi kalau berita saya mau, saya belum pernah. Penyiar Saya berita jadi maksudnya iya, ya. saya nggak bisa, tapi saya mau coba nih. Oh. Kalau Bapak kasih kesempatan, saya mau. Challenging baru ya intinya Nah, gitu ya. akhirnya dikasih kesempatan, ya sampai sekarang bergabung di tim News Anchor TVRI Jawa Tengah. Oh. Sembari MC tetap jalan, dan karena pandemi ternyata tidak selalu berdampak buruk. Karena pandemi banyak nganggurnya, job MC juga dikit banget. Coba ke dunia digital, Oh, coba gitu. ngurusin Instagram, coba bikin podcast, dan akhirnya Oh, ada podcast juga ya? ada, tapi project bareng-bareng. Oh, gitu. Dan akhirnya sekarang nambah jadi content creator. Wow, Gitu. keren banget kan guys. Jadi mulai tahun berapa tuh merintis karirnya?
Tahun dua tahun 2010-an ya. 2010 ya, berarti udah 11 tahun ya. Ya, 2 tahun, iyalah segitulah. Keren. Ya, segitu mungkin ya. Jadi sudah pernah tampil di TV juga ya pasti ya, di TVRI dan mana-mana. Ya, jadi mungkin gini, banyak orang yang mereka tertarik untuk ngejar ke Jakarta. Banyak sih teman-teman yang pasti ya pengennya kan jadi artis di ibu kota gitu. Tapi ya. aku enggak. Oh gitu. Maksudnya kayak Semarang adalah titik paling nyaman kalau untuk aku sih. Why? Semarang nyaman ya karena udah ada rumah di sini, kerjaan tetap RRI kan, karena memang pekerjaan tetap RRI. Jadi kayak nggak mungkin nggak RRI. Jadi ya udah main aman. Fight-nya di Semarang. Jadi kayak ya udahlah, terserah yang mau fight ke Jakarta silakan. Iya. Kata orang Jawa, aku mah jogo gawang wae gitu. Di Semarang juga pasti bisa terkenal juga kan. Enggak gitu. Pastinya bisa ya lumayan juga ya, nggak harus ke Jakarta. Makanya sampai akhirnya Nasmoko Gombel ngundang kan. Ini padahal sering banget loh event kita pakai Kak Aris ini loh. Korbannya Nasmoko. Jadi kalau mau flashback, kalau kita ngomongin sejarah sama Nasmoko ya panjang nih. Beberapa tahun beberapa tahun lalu, jadi memang sebelum Nasmoko hire aku sebagai content creator, akhirnya gitu. sebagai MC dulu. Oh, kalau content creator Nasmoko berarti apa nih Kak Aris yang digarap apa aja? Iya, kalau ada launching produk baru, launching mobil baru. Ikut ke IO kami gitu ya berarti ya? Iya, entah dari IO, entah dari Nasmoko ngontak untuk bikinin konten. Oh gitu. Gitu review pas launching. Tapi sebelum itu tuh nge-MC dulu awalnya kan, nge-MC acara Nasmoko. Ya. Waktu itu ada Agia baru kan. Udah lama itu ya? Iya kan? Iya. 2-3 tahun yang lalu ya kayaknya. Lebih 5 tahun 6 tahun lalu, 5 tahun lalu. Habis nge-MC. Waktu launching Agia baru. Launching. MC pengen, belum punya mobil waktu itu kan, kayak seneng jalan-jalan, seneng belanja, mobil lah nggak penting, ada taksi. MC lah, launching Agia, pengen akhirnya beli. Jadi MC seneng produk yang di MC-in akhirnya karena beli. murah kan, beli akhirnya. Sama kayak kejadian kemarin, di kontak Nasmoko untuk ngonten launching race. Beli dong. Beli. Gitu loh. Oh gitu ceritanya. Makanya ini semoga sih 4-5 tahun lagi ada launching apa ya kan, barang yang unit yang lebih mahal. Kayaknya Fortuner atau Innova cocok Nah, nih guys. Fortuner launching, Aris MC lagi atau ngonten biar kembali lagi gitu. Nih Nasmoko nih nanti kalau kita launching ya, undangnya Mas Aris aja. Ya, biar beli lagi. Di Gombel loh belinya. Oh ini jadi customer kita kan banyak nih, salah satunya ya Mas Aris ini. Mas Aris ini kan memutuskan buat beli rice ya. Iya. Selain tadi karena MC, ada nggak mungkin interest lain, ketertarikan lain ke rice selain itu? Oke, pertama test drive. Bagian dari konten kan aku harus test drive tuh. Oh, sempat test drive ya Kak Aris? Sempat test drive. Begitu masuk race, naikin, muter ke Tugu Muda dan sekitarnya sampai balik lagi ke Paragon, kayak gila ini mobil tuh aku banget gitu loh. Kayak serius ini nggak ngerti ini sign, ini pertanda atau apa. Kayaknya sekarang memang momen aku harus ganti mobil dan pilihannya harus ini race. Kita nggak bikin skrip loh, berarti ini bener-bener Iya beneran. Jadi test drive itu kayak gila ini untuk anak muda, kalau aku bilang ya anak muda, cocok banget. Mobilitasnya tinggi, sendirian, masih single, karena aku nggak suka family car. Kebetulan aku sampai detik ini aku nggak tertarik, karena kegedean dan siapa yang mau naik kan. Iya. Race ini ya udah aku banget dan kayak ya semoga Tuhan kasih jalan, dapat akhirnya. Agak sedikit maksa Bu Kiki sebenarnya sih. Gitu ya? Agak sedikit ngancem juga. Ibu kalau sebelum tahun baru saya ada unit yang saya mau, saya ambil. Kalau enggak ya ngapain saya buru-buru ganti. Ntar lah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan lagi ganti nggak apa-apa. Kalau sama-sama lewat tahun. Oh gitu. Sama Bu Kiki, oke, kita carikan. Langsung dapat ya. Warna yang dibeli? Two-tone, putih, hitam. Ih, keren, memang anak muda banget ya. Iya, kalau gitu. secara bahan bakar oke juga ya kalau. Oh iya beneran. Kan irit banget ya kan Kak Aku Aris? agak awam soal mobil sebenarnya kan. Aku pikir gini, 1000 cc turbo. Pikiran aku adalah 1000 kan hemat nih BBM-nya, tapi agak lebih boros dari 1000, tapi nggak seboros 1200 pikiran aku. Ternyata
nggak tahu ya, aku beberapa hari naik race ini dia lebih hemat dari 1000 cc-nya Agia loh menurut saya iya? loh. Iya, BBM-nya. Oh, aku baru tahu juga sih kalau gitu. Menurut Keren juga saya, ya, menurut Rice. aku ngisi cuma baru 2 kali. Begitu unit datang, aku ngisi. Terus kemarin di Jogja aku ngisi. Sampai sekarang belum ngisi lagi. Ih, hemat banget berarti. Hemat banget, serius hemat banget. Dan larinya kenceng banget, udah beneran. Wih, keren banget. Oke deh, ini kita masih lanjut ngobrolnya Kak Aris, cuman kita break dulu sebentar. Boleh. Ya. Oke, Kak Aris kan tadi sampaikan kalau awalnya punya Agia ya, Iya. terus itu ke Rice. Jadi kan kita melalui proses trade-in ya. Iya. Bisa diceritakan nggak gimana proses trade-in-nya di Nasmoko? Nah, ini nih. Yang gini, aku tuh nggak gitu paham soal mobil sebenarnya. Sejujurnya ya, nggak gitu paham soal mobil. Aku orangnya malas ribet. Oh gitu. Jadi thanks God, aku punya hubungan baik sama Nasmoko itu thanks God. Karena menurut aku juga Nasmoko siap bantu siapapun ya, siapapun, apalagi yang kenal. Siapapun untuk mempermudah apa keinginannya. Termasuk kaum-kaum males mikir kayak saya, kayak aku. Aku punya Agia udah tahun kelima, akhirnya ngonten untuk launchingnya race, pengen beli race. Gimana nih caranya nih? Aku malas ribet dan nggak paham soal mobil. Aku malas kalau suruh jual kemana. Oh gitu. Terus belum tahu laku berapa. Terus habis laku, aku transportasinya pakai apa tiap harinya sebelum aku beli race, bingung kan? Akhirnya karena ngonten race kan paham tuh ada istilah trade-in. Iya. Jadi udah nggak usah bertambah. pusing, udah diurusin sama Nasmoko, dijual ke Nasmoko. Terus begitu unit yang aku pengen dateng, baru tukar mobil. Oh, gampang banget prosesnya. Udah nggak usah ribet kan? Ini solusi banget, serius. Nggak ngerti lah Nasmoko, thank you banget. Ini beneran aku dalam waktu yang singkat, dengan kalkulasi yang sesuai dengan yang saya mau, DP di ya udah kalau di aku senilai harga jual Agia yang sudah kita sepakati itu buat DP. Oh gitu. Semuanya buat DP, Buat DP. aku tambahin dikit biar genep nominalnya DP. Oh, Dikit ditambahin banget. Dikit banget, 4 juta doang. Gila. Coba ngeluarin duit 4 juta, res diantar loh. Gila nggak? 4 juta doang. Mudah itu Mas Bobo. 4 juta, udah unit diantar. Pas unit diantar, unit lama aku siapin. Aku cuci dulu. Ya kan? Aku Pasti siapin. tadinya kotor banget Iya. mobil ini. Aku siapin, udah tuker. Berangkat kantor hari itu pakai Agia, pulang kantor hari itu pakai race. Gila nggak? Wah, mudah banget, gampang sekali. Iya, cepat beneran. prosesnya. Terus kayak dibantu kayak kan aku kan kayak karena nggak paham ya apa-apa tanya nih ke Bu Kiki kan. Oh. Bu Kiki kalau gini gimana? Jam berapapun dibalas loh sama dia loh. Oh, well. Gini Mas Aris, gini Mas Aris, gini. Dia yang udah yang ngatur semuanya. Besok lagi, Bu Kiki gimana kalau gini. Menurut saya gini Mas Aris. Jelasin tuh gini. Bu Kiki gimana? Udahlah pokoknya Bu Kiki. Terus ini beneran dibantu. Thanks God sama tim Nasmoko Gombel untuk Bu Kiki, Mbak Imbar dan Mas siapa lupa namanya ngambil mobil. Oke. Terima kasih dibantu dan ini solusi banget serius untuk teman-teman yang lain, untuk Bapak Ibu, Mas, Mbak, Koko, Cici gitu ya yang nggak punya gitu banyak waktu untuk ngurus buat jual mobilnya pritilan. lama gitu ya. Udah pasrahin aja ke Nasmoko. Kalau aku mobil lama dihargai dengan harga yang memang sesuai kondisi. Aku udah tanya-tanya kan, sempet tanya-tanya ke teman-teman yang pernah jual Gitu. atau teman-teman yang usaha jual belilah, ya segitu. Plusnya, keuntungannya aku nggak usah ribet-ribet. Udah dijual dengan harga yang pantas sesuai deal-dealannya kita. Unit datang, baru tuker, jadi nggak ada momen untuk kita nggak ada mobil nih, nggak ada momen karena Jadi langsung dapet ya? Iya, gitu. Gampang banget jadi. Tapi jujur nih dari Kak Aris sendiri puas nggak sama pelayanan trade-in-nya, kemudian harga jualnya puas banget nggak? Puas banget, ini serius. Jadi tadi aku udah bilang karena kita udah sepakat di harga jual itu untuk unit yang lama. Soal harga jual, oke, sesuai dengan gambaran aku, ya emang segitu.
Terus pelayanan tadi aku udah ngomong juga, ini gila pelayanan Nasmoko Gombel, Bu Kiki, Mbak Imbar, ini excellent banget. Excellent banget. Bahkan nganter, karena aku kan orangnya saklek tuh, aku pengen hari itu ya hari itu. Oh gitu. Ketika hujan badai di Semarang, Tetap ya kan, diantar. hujan badai, aku tetap pengen mobil diantar di hari itu, dan mereka bisa. Well. Di saat hujan-hujan yang sangat lebat itu mereka datang anterin mobil, tuker mobil itu dalam kondisi hujan. Jadi kayak tim Nasmoko juga nanya, Mas nggak sayang nih orang-orang lain tuh pengen pas terang, jadi mobil bersih gini-gini nggak ada hujan. Mas Aris tuh nggak mau nggak mau dijanjiin besok, nggak mau nyarinya hari ini, dianterin loh hujan itu. Gila, Keren. pelayanannya great, excellent banget lah. Berarti teman-teman belinya di Nasmoko Gombel. Nah, Kak Aris dulu pakainya leasingnya apa nih? Yang recommended, yang kemarin Kak Aris pakai? yang kemarin ini. Kita ada Toyota Astra Finance, kayaknya pakai itu ya kemarin ya. Iya benar. Kalau dari Toyota Astra Finance sendiri gimana? Menurut Kak Aris dengan proses di leasing itu, ada problem mungkin, ada sesuatu yang dikeluhkan atau enggak? Atau memang udah, wih keren nih, recommended? Oh aman sih. Kemarin dari tim leasingnya juga datang ke kantor kan. Kita ngobrol, dia tunjukin tuh semua berkas-berkas, dijelasin detail sebelum saya tanda tangan, dan akhirnya ketika memang akunya udah ngerti, udah ngeh, baru tanda tangan. Oh gitu. Jadi udah dijelasin, terus habis itu ditelepon sama pihak leasing juga untuk deadline ya, apa istilahnya? Tiap bulan jatuh tempo. Jatuh tempo tanggal sekian, nominalnya sekian, itu dia dijelasin semua juga detail ya. detail. Terus aku juga sempat minta, Mbak, aku daripada lupa, mending aku minta tolong di WhatsApp ini tanggal berapa, oh iya, terus di WhatsApp juga sama dia. Oke semuanya. Keren banget. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi sama Ya. Kak Aris. Stay tune di Nasmoko Gombel Podcast. Halo guys, welcome back to podcast Nasmoko Gombel. Nah, kita sudah sama Mas Aris, Kak Aris ya. Jadi, Kak Aris ini kan sosok yang inspiratif bagi saya nih. Sudah muda dan bertalenta. Alhamdulillah. Bener nggak sih ini dia ngomongnya nih? Sadar nggak ngomongnya? Oh, sadar banget. Jadi ada nggak pengalaman yang great banget selama Kak Aris ini meniti karir di dunia MC ataupun Pengalaman yang great, yang paling berkesan ya? Ya karena udah lama di bidang ini, kalau suruh ingat-ingat agak susah ya. Cuman kayak gini sih, kalau aku semua berawal dari omongan, perkataan kita, ucapan kita, dan batin kalau kata orang Jawa. Jadi kayak waktu dulu masih di seputar UNES, jalan-jalan ke mall nih misalkan nih, anak gunung, aslinya Pati pula, ke mall. Ada acara di atrium tuh misalkan, ada MC yang wah keren, udah pakaiannya keren, MC-nya keren, acara gede, kayak batin gitu. Ini gila ini, nggak ngerti kapan, pokoknya suatu hari nanti aku harus ada di stage itu, harus punya momen acara seperti itu. Itu omongan doang dan batin, doa juga. Ya Allah semoga ada momen itu, day by day, month by month, year by year, kesampaian. Sama kayak kondangan misalkan di hotel gede gitu, MC-nya keren, pakai jas, pakai wedding, pakai apa, dress keren lah, dengan panggung yang spektakuler, dekorasi spektakuler, kayak batin. Aku belum pernah ada di posisi itu. Aku pengen nih suatu hari nanti aku ada di situ, dapat momen, dapat event seperti ini. Omongan doang, batin doa, kesampaian. Jadi tiap momen-momen yang perdana itu yang selalu kayak thanks God, terima kasih Tuhan, doaku dikabulkan satu persatu gitu. Terus nonton artis di TV misalkan, atau lihat talent lokal partneran sama artis, kan pengen pasti kan, kita sebagai sama-sama talent lokal, doa lagi, batin, ngomong, suatu hari nanti aku nggak tahu gimana caranya, gimana Tuhan ngaturnya, aku harus bisa tuh partneran sama artis. Kesampaian, day by day-nya, akhirnya kesampaian, kita partneran. Kan orang Semarang tuh gila sebenarnya kalau pesta emang. Entah birthday, entah wedding, itu kalau kita ngomongin orang Semarang yang memang seneng untuk bikin party yang gede, karena mereka memang mungkin orang penting, kliennya banyak, tamunya banyak, mereka pasti pengen mengisi acaranya juga beberapa artis, termasuk satu MC-nya, penyanyinya, gitu-gitu kan. Terus yang satunya partnernya pasti lokal.
pasti talent daerah, talent Semarang. Nah itu thanks God lagi. Sampai saat ini, sampai di titik ini ya akhirnya sering partneran sama artis-artis ini gitu. Itu kayak kepuasan, agak dongkol sebenarnya sih, kerjanya sama, kadang bebannya berat kita, Tapi sana nolnya lebih banyak dari kita gitu loh, agak dongkol. Tapi Aduh, kepuasan tapi kepuasan secara pekerjaan dan secara exposure-nya oke. Gitu. Hal Keren seperti itu banget sih ya. kadang yang thanks God, selalu terima kasih lah sama Tuhan intinya. Jadi berawal dari sugesti awalnya ya, aku pengen Betul. kayak gitu, aku bisa kayak gitu, akhirnya Nah. kesampaian kayak gitu. Nah, benar. Berarti kekuatan pikiran, kekuatan doa tuh bener-bener ampuh ya. Betul. Doa orang tua terutama Oh tuh, iya benar. benar, harus minta doa orang tua dulu ya. Tapi dulu pernah nggak Kak Aris itu berpikir bahwa akan mencapai sampai setitik ini? Enggak lah, Nggak enggak pernah pikiran. berpikir ya? Ya gini, sekarang titik aku bilang aku belum di titik yang sesuai Harapan? target, Oh, belum. target ya. Sukses belum lah, jauh dari sukses. Famous ya masih banyak yang lebih famous sebenarnya. Cuman emang aku tuh lahir di Pati, wong desa Iya. istilahnya. Almarhum papa, mama orang Pati. Ke Semarang karena kuliah. Kuliah. Kuliah di kampus pertama nggak lulus. Oh gitu. Nggak lulus karena akhirnya kerja kan. Akhirnya Jadi- siaran, akhirnya nge-MC, ya akhirnya udah dikalahin tuh. Waktu itu nggak ngerti pikirannya gimana, tinggal tugas akhir, udah aku tinggal. Udah jadi pun tugas akhirnya tinggal bimbingan-bimbingan sebenarnya, karena ambil D3. Accuse tuh ke papa sama ke mama kan, mah misalkan apes-apesnya nggak lulus gimana nih, karena aku udah nggak sempet lah, udah males mikir. Dan sayangnya orang tua ke aku adalah bijaksananya mereka, terserah apapun pilihan hidupnya kamu Kak gitu, kita support. Yang penting tanggung jawab sama diri sendiri, karena papa mama nggak bisa bekalin apapun, kita nggak minta apa-apa, tapi paling nggak kamu tanggung jawab atas diri kamu sendiri. Udah sampai sekarang ya akhirnya doa orang tua itu yang membuat di titik sekarang. Dulu pun nggak mikir anak desa ini, anak Pati ini akan eksis, akan akan cari duit di bidang ini tuh nggak ngira. Bisa nggak sih fight-nya sama orang-orang Semarang, orang-orang Jakarta, lu gue, yang mereka pasti basicnya pasti keluarga berada, beda sama saya, nggak ngira. Kalau ditanya ngira apa nggak, pasti nggak ngira. Ya udah, doa orang tua dan doa ke Tuhan. So great away banget ya, berarti perjalanannya wah lebar dan panjang Ya. banget. Ini kan IG-nya Kak Aris nih, kalau aku lihat-lihat nih Instagramnya kan pengikutnya banyak banget ya. 10.400. Belum banyak banget, masih banyak yang ratusan di atas. Tukeran masih sama banyak. aku. Jadi kalau dilihat di IG-nya nih, wah, keren banget nih foto-fotonya, keren-keren gitu kan. Terus ada foto bareng artis juga loh, banyak foto bareng artisnya. Ini acara-acara apa Kak kalau gini-gini nih? Ya itu orang Semarang tuh kalau pesta gila-gilaan. Kita ngomongin kita ngomongin pesta, mereka gila-gilaan. Belum lagi kalau event-event yang mereka launching, gathering atau apa yang mereka datengin artis, itu juga pasti pendampingnya ada talent lokal gitu. Jadi ya udah Selalu akhirnya Kak tuh, Aris yang dipilih ya Kak? ya bukan selalu, tapi ya kalau pas rezeki dapat gitu. Nggak ngerti pertimbangannya apa, tapi benar ngomongin Instagram itu adalah media untuk kita jualan. Iya, mengenalkan kita ya. Ya dan ini pun aku ngebuktiin di tahun terakhir pandemi ini. Oh gitu, media digital banget. Iya, sebelumnya tuh aku biasa aja, yang aku posting adalah foto MC doang. Aku nggak MC liburan, udah itu doang. Nggak pernah coba untuk beneran atur feed untuk maintenance followers, itu aku nggak pernah. Balas komen dulu nggak pernah. Kayak ngapain gitu, tadi dikira murahan, tadi dikira apalah, nggak pernah. Tapi ketika aku belajar untuk lebih beneran jualan ke Instagram, tips triknya ya kan, akhirnya ketemu tuh. Ya emang kalau mau nyebur di bidang ini ya harus maintenance followers, balesin komen, temenan sama banyak influencer di Indonesia, saling balas-balas komen, bikin feed yang menarik gitu loh. Terus kayak kita selektif, nggak semua orang yang follow kita follow back. Oh gitu ya, harus selektif. Itu harus ya. selektif, satu. Tapi kita PR-nya usaha untuk tambah followers setiap harinya. Oh, dengan cara? Dengan cara ya tadi, semakin konten kita oke, hashtagnya tepat, post di jam yang tepat,
engagement kita akan bagus. Oh gitu. Gitu. Jangan pernah beli followers. Kenapa? Karena kata teman-teman influencer yang udah duluan nyemplung itu pasti akan hilang. Perlahan-lahan hilang. Terus Instagram akan sering error. Katanya gitu. Ini nggak tahu bener apa salah ya. Cuman kata teman-teman influencer yang lebih dulu nyemplung gitu. Lu beli followers, bakal hilang sejumlah followers yang lu beli. Oh gitu ya. Terus Instagram akan sering error, kayak tiba-tiba nggak bisa komen orang. Oh, itu kayak kan tiba-tiba banyak followers yang dibeli ya? Iya, kayak tiba-tiba ada notif apa selama berapa hari nggak bisa main Instagram. Itu karena efek beli followers, katanya gitu. Oh gitu ya. Berarti memang pure itu followers beneran. Iya, karena aku tuh kadang suka salut sama teman-teman. Kan aku baru banget di bidang influencer. Baru 10,4. Banyak yang 20 sekian, 124 sekian K, itu gila. Itu mereka ngumpulinya berapa lama dan gimana caranya. Dan aku tuh masih yang 10,4 karena anak baru di bidang influencer gitu loh. Keren. Jadi masih jauh kalau jadi followers, jauh Iya lah. sih, tapi kan berkualitas semua ya di dalamnya ya pasti. Itu foto-fotonya juga sama Igun, sama artis-artis Iya. yang lain gitu ya, sering ketemu sama artis berarti ya Kak Aris. Iya, lumayan. Dan banyak ternyata gini, artis-artis itu ya kalau kita ngomongin ya, artis songong ada, artis baik banyak. Ada. Gitu. Banyaknya kenapa? Mereka menghargai talent lokal. Bahkan mereka kita mention, mereka repost. Oh gitu. Kita follow, mereka follow back gitu. Ada banyak beberapa artis yang baik ternyata. Salah satunya Igun. Oh, jadi berteman baik sama Kak Igun atau? Berteman baik sih enggak, karena kemarin event bareng. Terus ketika on stage, jadi kita eventnya adalah event perhiasan. Baiknya Igun, sampai dia itu on stage-nya, kita lagi nge-MC nih, dia lepas kalungnya dia, rantai emas kalung, punya dia dilepas, dipasangin ke aku lah. Oh suruh bawa my pulang. God. On stage lagi dibawa kita lagi pulang. nge-MC. Iya. Enak Terus banget. baliknya, Kak Igun, kalungnya, dah lu bawa simpen. Oh, Udah, sebaik itu. iya sebaik itu. Jadi adalah ternyata artis-artis yang emang baik nih, kita ngomongin nasional ya, karena mereka tahu gimana perjuangan talent lokal. Mereka pernah Mengembangkan karir. merangkak juga kan, Iya, mungkin benar. kan. Pasti kan gitu dari loh. bawah semuanya. Nah, Oke, ini teman-teman benar-benar menginspirasi ya. Jadi Kak Aris ada nggak mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman yang masih merintis karir di bidangnya Kak Aris juga? Mungkin ada motivasi apa yang bisa disampaikan ke teman-teman? ya, jadi untuk teman-teman, untuk siapapun yang akhirnya nonton tayangan ini, jangan takut bermimpi, jangan lelah untuk berdoa. Terus juga peran orang tua, kalau menurut aku sih penting banget, selalu minta doa restu ke orang tua. Itu udah obat yang paling mujarab istilahnya. Nggak menutup kemungkinan siapapun itu, mau anak kota, mau anak desa, karena saya lahir di Pati, saya dari keluarga miskin, bener. Ya di titik sekarang, ya sekarang belum kaya sih, jauh lah dari kaya. Cuman ya sekarang udah bisa memenuhi kebutuhan sendiri dengan tidak berhenti bermimpi, kejar mimpinya, cari jalan yang bener. Karena sekarang juga banyak lah, kita nggak nutup mata, orang pengen di satu titik dengan cara singkat bisa. Menurut aku jangan ambil pilihan itu. Ada nanti satu hasil yang bisa kita dapat ketika kita telaten istilahnya, dan kita selalu di jalan yang bener gitu ya. Jangan takut berharap, berdoa, batin, kalau bahasa saya batin, ngomong, berdoa, termasuk ya ini tahun baru, mobil baru, ini dari batin loh, Akhirnya kesampaian ya. Kesampaian. Gila, aduh, ini salah satu pencapaian di hidup saya selain karir ya, adalah barang-barang yang saya miliki itu juga dari batin. Rumah juga batin dulu, barang merek apa batin dulu, mobil baru, race batin dulu. Jangan takut batin untuk terus. batin gitu. Intinya batin. Iya. Oke deh Kak Aris, thank you banget sudah hadir di podcast kami. Iya. Next kami boleh undang lagi ya kalau Boleh, ada konten-konten boleh, yang kami boleh. mau kerjain. Thank you Kak Aris. Sama-sama. Thank you Thank you, guys. thank you.